dan lain-lain itu secara fungsional bergantung pada sistem motorik postural. Jadi, bergantung pada sistem motorik pada ekstremitas yang menentukan, atau bertanggung jawab untuk mempertahankan postur tegak. Nah, jadi termasuk kaki, tangan ya, kalau kita menggenggam, kita melempar gitu, koordinasi dari ekstremitas kita. Ada juga faktor cerebellum atau faktor, dari otak belakang, otak kecil untuk pengatur keseimbangan dan integrasi spasial gerakan tubuh. Jadi, dia mempengaruhi secara integrasi itu koordinasi secara keseluruhan pada gerakan tubuhnya. Jadi kalau kita berjalan kan bukan cuman kaki saja yang bekerja di situ, tapi juga tangan untuk mengayun supaya tetap seimbang, tidak kaku, tidak mudah jatuh, seperti itu untuk mengendalikan keseimbangan. Kemudian, karena pengendali fungsi motorik, postural, dan koordinasi otot juga memerlukan aliran impuls sensorik yang simultan, maka sensorik ini juga nggak bisa dinafikan, nggak bisa dikesampingkan gitu maksudnya. Jadi saat kita bergerak, fungsi sensorik pun juga berperan gitu. Makanya sistem sistem ini karena melibatkan sensorik dan motorik, maka disebut sebagai fungsi sensori motor. Jadi kalau kita saat kita berjalan, kita menggenggam, melempar, atau kita melakukan apapun itu tidak bisa lepas dari kedua sistem ini. Jadi nggak mungkin cuma motorik saja atau sensorik saja karena dia berupa sirkuit seperti itu ya, makanya disebut lah sensori motor. Untuk motorik sendiri, motor neuron atau neuron motorik alfa itu ada di kornu anterior medulla spinalis dan nukleus saraf terminalis yang merupakan traktus terminalis dari aktivitas otot rangka. Jadi seperti yang kalian bahas kemarin, jadi kalau pusatnya motorik itu di medulla spinalis ada di kornu anterior, ya bagian depan, atau kornu ventralis atau apa ini anterior horn atau ventral horn ya. Jadi tanduk yang bagian depan itu adalah pusat motoriknya, motor neuron unit ya di situ. Dan dia akan melanjutkan impulsnya ke nukleus saraf terminal yang ada di otot. Nah, di situ untuk aktivasi otot rangkanya atau otot skeletnya sehingga dia bisa bergerak atau kontraksi ya. Hanya bagian tertentu dari traktus kortikospinal dan serabut aferen tipe 1A yang terhubung ke motor neuron atau neuron motorik alfa melalui ratusan interneuron inhibitorik dan stimulatorik yang terdapat pada tiap neuron motorik. Itu maksudnya dari traktus kortikospinal atau jaras piramidalis itu dan hanya beberapa serabut aferen saja yang terhubung ke motor neuron ya. Kalau kita belajar kemarin ada kortikospinal lateralis, ada kortikospinal anterior ya yang berhubungan dengan yang kortikospinal yang berhubungan dengan kornu anterior yaitu adalah kortikospinal yang lateralis ya. Kemudian di situ akan banyak neuron-neuron inhibitorik dan eksitatorik ya. Jadi yang stimulasi dan ada yang menghambat. Untuk fungsi motorik volunter atau gerak yang secara sadar ya, kenapa kita bisa bergerak itu ditentukan oleh beberapa faktor ya, memerlukan serangkaian tindakan. Jadi ada yang pertama keputusan untuk mau bergerak, keputusan dulu. Jadi kita nih secara sadar kita mau gerak misalnya, secara sadar kita mau membuka pintu misalnya seperti itu, atau menutup pintu atau untuk ada perintah dulu dari otak. Kemudian pemrograman, jadi ada proses recall atau mengingat subprogram yang sudah pernah tersimpan sebelumnya. Jadi kalau kita riwayatnya kita pengalaman sudah pernah menutup pintu, berarti kita sudah ada memori, oh cara menutup pintu seperti ini. Berarti saya harus mendekati pintu, saya harus memegang handle-nya, kemudian saya gerakkan ke bawah seperti itu ya. Baru perintah untuk bergerak. Jadi setelah ada pemrograman dalam otak dengan berkaitan dengan memori yang sebelumnya dia sudah punya, dan langsung perintah untuk bergerak dan eksekusi atau pelaksanaan gerakan. Nah, seperti itu tahapnya itu ya. Dan umpan balik dari aferen atau reaferen submotorik ini itu merupakan integrasi ya. Jadi misalnya, oh saya sudah memegang handle berarti sudah selesai tugas yang perintah untuk bergeraknya. Kemudian lanjut ke saya harus mengarahkan handle-nya ke bawah seperti itu supaya knopnya pintu itu tidak menonjol misalnya seperti itu. Jadi ada fungsi sensorik juga yang membuat feedback ke motoriknya bahwa pekerjaan itu sudah saya lakukan seperti itu ya.
Jadi kita bisa menyesuaikan, oh harus apa selanjutnya, seperti itu. Apa yang sudah selesai, apa yang belum selesai. Nah, jadi ada penyesuaian gitu untuk gerakan motorik kita yang disadari ya. Aktivitas neuron yang berkaitan dengan dua fase pertama dari gerakan volunteer yaitu keputusan gerak dan pemrograman ini mengaktifkan banyak area motor di korteks. Jadi saat kita memutuskan sesuatu, saat kita mau memrogram keputusan kita itu melibatkan banyak area motorik di situ. Karena dia setelah itu akan perintah, perintah ke ototnya untuk melakukan gerakan. Jadi, aktivitas elektrik otak ini tercermin sebagai negatif kortikal ekspektasi potensial yang paling baik diukur di area asosiasi dan vertex. Jadi yang paling berperan untuk kortikal ekspektansi ini itu adalah area asosiasi bagian apa itu frontal dan parietal dan vertex. Vertex itu bagian ujung atau puncaknya di otak ya. Semakin kompleks gerakannya, semakin tinggi ekspektansi potensial dan semakin tinggi onsetnya. Jadi korteks motorik itu terdiri atas 3 area utama seperti kita pelajari kemarin ya. Ada korteks motorik primer, yaitu area 4, korteks premotor, area 6, bagian lateral, dan korteks motorik suplementer atau SMA, area 6 juga tapi bagian medial. Area motor di korteks menunjukkan organisasi somatotropik yang terkait dengan target otot dan koneksi timbal baliknya. Jadi dia mempengaruhi gerak motorik di otot rangka, otot skelet, dan koneksi timbal baliknya. Di feedbacknya dia juga ikut menerima ya. Jadi cortical afferent maksudnya dia impulsnya dari mana aja, dia rangsangan dari mana aja, stimulus dari mana saja, dia menerima input dari mana saja. Nah, ini ternyata korteks motorik itu menerima input motorik dari mana saja, yaitu pertama dari perifer tubuh melalui talamus ya seperti kita bahas kemarin ya tentang korteks jalur sensorik ya, korteks asosiasi sensorik. Kemudian juga dari ganglia basalis juga sama, semuanya melalui talamus. Kemudian ke korteks asosiasi prefrontal. Kemudian cerebellum sebagai organ keseimbangan juga sama melalui talamus juga. Dan korteks area sensorik dan parietal posterior. Jadi area 1, 3, 5, dan 7. Nanti kalau di kuliah saya kan sudah ada ya area-areanya ya. Mungkin dibuka lagi untuk area-area di otak. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan mana sih talamus itu. Nah, talamus itu ada di subkorteks ini ya dia. Dia merupakan stasiun relay. Jadi dia kayak pemancar gitu. Pemancar. Jadi habis dari sensorik dari bawah dari ekstremitas dia masuk melalui jalan spinotalamicus misalnya ya untuk nyeri dan raba misalnya. Dia masuk ke talamus, talamus ini akan memancarkan sinyal-sinyal sensorik tadi itu ke area asosiasi. Nah, area asosiasi sensorik. Nah, itu daerah parietal sebenarnya, area asosiasi sensoriknya daerah parietal. Kemudian juga sama, atau ganglia basalis juga sama di daerah subkorteks juga, tapi nggak tergambar di sini ya, nggak kelihatan karena bagian dalam sekali. Itu juga sama, dia lewat talamus juga tapi menyebarkan atau memancarkan sinyalnya itu ke area korteks asosiasi prefrontal, jadi daerah depan. Nah, untuk motoriknya. Nah, seperti itu. Kalau yang ini menunjukkan area untuk apa ini gyrus presentralis ya, untuk sensorik ya, sensorik. Kemudian kalau yang ini untuk lobus temporal untuk area pendengaran dan ini untuk area penglihatan ya. Nanti kan kita bahas di belakang. Untuk cortical efferent, nah setelah korteks motorik ini istilahnya menerima sinyal atau menerima input motorik, dia kemudian proyeksinya kemana? Nah, gitu. Terus dia lanjutnya kemana? Mengalirkan ternyata meneruskan ya input yang dia dapat itu ke medula spinalis pastinya, kemudian pusat motorik di subkorteks ya, kemudian korteks kontralateral melalui jalur komisura, itu maksudnya dia menyilang gitu ya. Nah, kemudian kita masuk di traktus piramidalis. Kalau kita belajar tentang bagaimana kita bisa bergerak, mungkin kalian sudah belajar kemarin juga tentang traktus piramidalis dan traktus ekstra piramidalis.
Kalau traktus piramidalis itu meliputi traktus kortikospinal, di mana dia berjalan dari korteks ke medulla spinalis, dan sebagian traktus kortikobulbar, di mana dia berjalan dari korteks ke brainstem ya, hanya ke pons dan medulla oblongata. Lebih dari 90% traktus piramidalis terdiri dari serat tipis ya, tetapi fungsinya masih sedikit diketahui. Yang pastinya kalau traktus piramidalis eh, pastinya untuk motorik ya, cuman yang serat tipis ini yang fungsinya masih belum diketahui dengan pasti. Traktus kortikospinal yang tebal dan berkonduksi secara cepat langsung diantarkan ke medulla spinalis pada area 4 dan 6 serta area 1 sampai 3 ya untuk korteks sensoriknya. Jadi input-input itu tidak melulu hanya lewat korteks motorik saja, tapi juga berasosiasi dengan korteks sensorik gitu maksudnya ya. Jadi diterjemahkan ke korteks jalan ras atau traktus kortikospinal. Beberapa serat terhubung secara monosinaptik dengan motor neuron alfa dan gamma yang bertanggung jawab atas gerakan jari ya atau menggenggam dengan presisi seperti ini. Mayoritas bersinap dengan interneuron di medulla spinalis di mana mereka mempengaruhi input dari saraf aferen dan output motorik. Ini ya tadi yang saya sebutkan tadi, mulai dari adanya keputusan untuk bergerak, di mana misalnya contohnya aku mau ngambil bola itu misalnya kayak gitu ya, sudah ada keputusan, aku ada keinginan. Ini pertama ada keinginan untuk bergerak atau keputusan untuk bergerak, impulse to move. Kemudian dia dari area asosiasi korteks ini akan diprogram lah istilahnya, nanti akan diprogram. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara dia berpikir? Bagaimana cara saya bisa mengambil bola yang ada di dekat meja itu misalnya seperti itu ya. Dia mulai dari bagaimana cara dia melihat, sensoris untuk indera penglihatannya, kemudian bagaimana cara dia mendengar, bagaimana cara dia apa ini namanya mem, memprogram apa yang sudah dia dapatkan. Kemudian dia, oh begini caranya, dia memprogram. Saya harus melangkahkan kaki dulu sekitar 2 sampai 3 langkah ke arah meja. Kemudian saya harus menjulurkan tangan kanan saya ke arah bolanya, dan saya harus menggerakkan jari-jari saya supaya bisa megang bolanya dengan baik. Nah, seperti itu dia program. Setelah program itu semuanya bergerak, semuanya bekerja ya. Dari area motorik untuk keseimbangan juga cerebellum, begitu juga dengan basal ganglia. Basal ganglia jangan lupa. Jadi setelah ada proses di area motorik, area basal ganglia juga sama untuk ekstrapiramidalnya supaya lebih halus gerakannya, tidak kaku sehingga dia tidak mudah jatuh. Nah, itu untuk basal ganglia. Akhirnya terus dia di program di apa istilahnya? Sudah matang nih programnya, baru diperintahkan. Ya sudah, silakan mulai digerakkan. Nah, seperti itu. Now do it itu. Digerakkan, akhirnya dia bisa mengambil ini ya, eksekusi pelaksanaan geraknya. Dia mengambil bola yang ada dekat meja, nah seperti itu ya. Itu proses bergerak. Jadi mulai dari keputusan, diprogram, kemudian diperintahkan, ya itu gerakan seperti itu tidak berlangsung bermenit-menit ya dia, hitungan detik ya. Itu jadi uh, tapi kalau orang sering bilang oh lola gitu ya, loadingnya lambat, itu berarti dia agak lama itu programnya ya. Kemudian kalau somatotropic organization jadi maksudnya ini namanya homunculus jadi ya. Namanya homunculus. Jadi pembagian area otak berdasarkan ekstremitas yang apa istilahnya yang ditanggung jawabi gitu ya, yang digerakkan. Nah, kalau kita di sini ini adalah otak sebelah kiri ya. Otak sebelah kiri, hemisfer kiri maksudnya, yang ini hemisfer kanan. Ini falx cerebri, celah otak. Jadi kita lihat dia berperan untuk menggerakkan ekstremitas bawah. Nah, ekstremitas bawah. Ternyata kalau semakin ke atas ya, semakin ke area bagian parietal atau frontoparietal, dia untuk menggerakkan ekstremitas atas. Nah, ekstremitas atas sampai ke bagian parietal juga. Ini saya pembagian areanya ya. Dia menggerakkan jari-jari tangan ya. Lihat kalau jempolnya paling gede ini ya, menggerakkan jari-jari paling besar di daerah
sini. Kemudian makin ke bawah, makin area temporal untuk menggerakkan wajah, termasuk untuk lidah dan kerongkongan ya, trakea, throat, tenggorokan. Nah, sekarang kita ini juga sama, ini corticospinal ya, descending motor tract. Nah, kita tadi dari motorik, area motorik ada area 4, 6, dan 8 ya, area premotor di sini. Kemudian ini sensorik, area 1, 3, 5, dan 7 nih ya. Kemudian menjadi satu, dia kan saya bilang tadi dari motorik dan sensorik ya, impulsnya nggak cuma motorik saja. Dari korteks, kemudian dia menuju kapsula interna, seperti yang kalian jelaskan kemarin ya. Kemudian di sini dia akan apa ini di sini ada untuk ini ya striatum thalamus, kemudian ada red nucleus, baru kemudian di pons ya, dia di pons, olive reticulus ini maksudnya untuk ekstrapiramidalnya ya, olive dan reticular formation ini apa ekstrapiramidalnya. Kemudian dia lanjut masuk ke pons ya, kalau sudah masuk di brainstem ini masuk dalam jaras corticobulbar atau corticobulbar tract yang seperti kalian bahas kemarin, ada di mesencephalon, ada di pons dan medulla oblongata ya, dia ke saraf-saraf kranial. Kemudian dia menyilang di medulla oblongata 90% ke arah cornu anterior medulla spinalis. Nah, baru di sini dia akan diantarkan melalui interneuron ya atau motor neuron alfa dan gamma. Ada juga yang menyilangnya bukan di decussatio pyramidalis atau bukan di medulla oblongata, tapi nanti akan menyilang seperti yang kemarin dijelaskan Dr. Sinta ya saat pleno, pinothalamikus anterior atau corticospinal anterior atau corticospinal ventralis yang menyilangnya di medulla spinalis ya. Sama-sama semuanya akan nantinya akan menuju ke alfa dan gamma motor neuron. Ya. Nah, sekarang kalau kita bahas ganglia basalis ya, bentar. Mohon maaf ya, Dek. Jadi ganglia basalis di sini itu adalah untuk jaras ekstrapiramidal ya, merupakan bagian dari beberapa loop sinyal kortikal paralel ya, di mana dia mengendalikan konduksi sinyal talamokortikal dengan cara melemahkan inhibisi ya. Jadi ada efek inhibisi dan efek disinhibisi dan inhibisi. Inhibisi itu adalah penghambatan ya, dan disinhibisi, jadi tidak menghambat, jadi dia akan menstimulasi. Ya, jadi beberapa jalur di sini memang agak kompleks jarasnya ya, saya jelaskan di sini saja. Bentar.
Jadi input utamanya itu berasal dari ini adalah ganglia basalis ya dia, ini ya ganglia basalis. Eee, Terdiri atas ada putamen, ada globus pallidus ya, ini ya, globus pallidus itu ada yang eksterna maupun interna. Sedangkan ini adalah striatum. Ada juga nanti bagian putamen dan nucleus caudatus ya. Jadi di situ ada bagian-bagian ganglia basalis yang berfungsi untuk menghaluskan gerakan, memperhalus gerakan. Nah, di sini yang berperan pertama kali adalah adanya GABA, yang di GABA itu adalah gamma butyric acid ya, yang dikeluarkan oleh striatum menuju ke globus pallidus internus, kemudian nanti akan ke talamus. Nah, GABA ini fungsinya adalah untuk inhibisi. Kalau kita lihat di sini adalah jalurnya warnanya merah, untuk inhibisi, untuk menghambat gerakan supaya tidak terlalu kasar ya, supaya tidak terlalu kaku. Nah, gitu. Nah, ini jalurnya namanya jalur direct. Nah, jalur direct. Nah, ini juga dari striatum juga melewati ini ya, kalau kita lihat melalui substansia nigra pars compacta, dia juga GABA ini juga bisa ke mana ini, talamus. Nah, dari talamus dia nanti akan ke korteks motorik, kemudian dia akan ke eferen dari korteks motorik kayak tadi ya, tapi jalurnya jalur ekstra piramidal. Ya, kalau kalian kemarin belajar ada eh, apa itu rubrospinal, ada olivospinal, yaitu jalur jalur ekstra piramidal. Kemudian output dari ganglia basalis ini ya juga bisa berperan indirect atau tidak langsung. Jadi dia kalau tidak langsung diperankan oleh GABA atau enkofalin atau GABA dan substansia P. Nah, kalau dari GABA dan enkofalin ini dia lewat ke globus pallidus dulu, baru diantarkan ke nucleus subthalamikus, baru di sini muncullah ada glutamat. Nah, glutamat ini adalah untuk eksitatorik. Nah, muncul glutamat terus kembalilah ke globus pallidus internal, baru ke talamus. Nah, ini jalurnya agak bulat, makanya dinamakan indirect. Indirect. Jadi dia tetap akan meningkatkan inhibisi ke mana ini, ke talamus, supaya dia tidak terlalu kaku gerakannya, eh, ke arah motorik juga, ke arah area motorik juga. Jadi sama seperti yang jalur direct, tapi kalau jalur indirectnya agak bulat dulu ke nucleus subthalamikus. Ya, seperti itu ya. Untuk perhalus gerakan. Nah, kalau ini bagaimana cara memahami rasa nyeri? Jadi dimulai dari adanya mekanoreseptor seperti kalian bahas kemarin, ada beberapa uh, reseptor ya. Di sini ada Merkel cell, ada Meissner, ada Pacinian corpuscle ya, ada beberapa reseptor yang bisa menangkap stimulus dari baik itu nyeri, raba, suhu ya. Kalau kita lihat di sini pada hairless skin ya, hairless skin itu ada epidermis, dermis dan hipodermis, itu ada beberapa eh, reseptor untuk menerima rangsangan ya, rangsangan sensorisnya. Kalau kita lihat di sini untuk yang eh, Meissner, Meissner itu adalah untuk tekanan. Meissner ini ada untuk menerima input sensorik untuk tekanan ya. Kemudian kalau Merkel dan Ruffini ini sama-sama untuk tekanan juga, tekanan juga, tapi bedanya kalau kalau Merkel sama ya, kalau dari Merkel dan Ruffini itu sama-sama untuk tekanan juga. Sebentar, keterangannya. Kalau pada Ruffini ini tekanan lebih besar.
Kalau Merkel tekanannya lebih kecil. Itu aja sih, sama-sama untuk tekanan juga. Ini nerve fiber, kemudian kalau Pacinian itu untuk Pacinian itu untuk raba ya, dan getaran. Nah, Pacinian untuk getaran. Kalau kita lihat, ini yang untuk hairless skin. Sedangkan yang ini adalah hairy skin ya, maksudnya untuk yang kulit yang dengan folikel rambut. Ini hairy follicle. Responnya kita lihat di sini semakin tinggi maka stimulusnya semakin tinggi, maka aksi potensial yang dihasilkan juga akan semakin tinggi ya, frekuensinya akan semakin tinggi. Itu aja sih skemanya. Kalau ini nyeri dan nociceptif. Nah, kalau nyeri seperti yang dijelaskan kemarin juga ada jaras spinothalamikus lateral ya, dan ada yang spinothalamikus anterior. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada nyeri ya, kemudian dia masuk dalam dorsal root ganglion ya di sini. Kemudian dia masuk dalam cornu dorsalis medulla spinalis, kemudian dia menyilang ya. Kalau ini sih langsung menyilang ke cornu anterior medulla spinalis yang bagian sisi kontralateralnya ya. Di sini kita lihat neurotransmitter yang dihasilkan saat saat nyeri ya, itu adalah bradikinin, prostaglandin E2 dan serotonin. Makanya kalau untuk menghambatnya bisa dengan ini untuk pengobatan sebenarnya ya, untuk opioid ya, galanin dan lain-lain. Kalau nyeri yang sifatnya referred pain, itu misalnya nyerinya di dada kiri, misalnya pada kasus infak miokard ya misalnya, tapi nyerinya bisa sampai ke otot di atasnya. Ini nyerinya akan sama dialirkan ke dorsal root ganglion menuju cornu dorsalis medulla spinalis, kemudian dia tetap menyilang dan ke spinothalamikus. Seperti itu ya. Nah, ini adalah ascendingnya seperti yang tadi disebutkan, ada beberapa serabut saraf ya. Ada A alfa, A gamma, dan ada serabut C yang berjalan dari kulit atau kulit tubuh maupun di ekstremitas. Kemudian dia masuk ke cornu dorsalis medulla spinalis, bisa langsung ke cornu anterior dan juga ada yang menyilang. Kalau langsung biasanya di refleks ya, untuk mekanisme lengkung refleks. Ada yang menyilang ke spinothalamikus, kemudian dia di sini bisa juga dia menyilang di bulbar ya, di brainstem. Kalau di sini contohnya seperti kalau di sini contohnya nih di wajah ya. Kalau ini di terang di kulit wajah, dan ini ini kulit tubuh, kalau ini kulit wajah dan kornea ya, seperti ini contohnya. Ini di wajah sama ya, serabut A gamma dan C masuk ke cornu dorsalis, kemudian ke menyilang juga sama ya, ini jalurnya sama-sama menyilang, cuman ini dari wajah, yang ini dari tubuh. Sama menyilang ke spinothalamikus lateralis ya, kemudian dia di talamus, kemudian dia dialirkan ke korteks motorik dan sensoriknya. Dari situ, dari korteks motorik dan sensorik melalui talamus dan hipotalamus juga, dia turun terus masih ke arah yang sama ya. Di sini juga ada reticular formation ya, di daerah samping, daerah lateral. Kemudian dia menuju reticular formation di daerah medial, kemudian dia menyilang. Menyilang di, kalau ini raphe magnus ini adalah di bagian ekstrapiramidal ya. Dia masih terus, baru nanti setelah akhir dari medulla oblongata dia akan menyilang berupa traktus kortikospinal ya, yang lateralis. Nah, kalau yang anterior menyilangnya di medulla spinalis ya.
Nah, ini jenis-jenis serabut saraf, ada serabut saraf A alfa, A beta, A gamma, A delta ya, yang berpengaruh terhadap otot-otot, ada otot skelet, ada wajah ya, pada wajah untuk kulit wajah, untuk temperatur, untuk nyeri ya. Kemudian ada serabut B, ini visceral ya, terutama di visceral. Dan ada serabut tipe C yang juga di kulit untuk nyeri yang sifatnya apa ini slow pain ya, ringan ya. Atau ditransmisikannya pelan. Kalau yang fast pain itu A delta. Nah, untuk jalur refleks patella sama seperti yang kalian bahas waktu tutorial dan waktu pleno juga. Jadi mulai dari diketuk kemudian dihantarkan oleh serabut 1A menuju medula spinalis ya, ini tanpa ke korteks ya. Jadi dari cornu dorsalis menuju langsung ke cornu anterior, diterjemahkan melalui serabut alfa, dia akan kontraksi. Ini muskulus quadriceps femorisnya ada yang kontraksi dan ada yang relaksasi ya. Jadi sama-sama menarik seperti itu. Sama-sama di quadriceps. Ya, kalau ini mappingnya nih kalau secara umum aja garis besar, tapi ini secara skematisnya ya. Jadi dimulai dari bagaimana orang itu bisa bergerak ya, jadi bisa bergerak dilihat mulai dari level kortikal. Di situ ada premotor dan supplementary motor area dan primary motor cortex. Jangan lupa ada sensoris juga yang berpengaruh ya dia. Jadi nggak cuma motorik saja, sensoris juga berpengaruh. Dia memberikan masukan atau input ke premotor. Begitu juga cerebellum. Nah ini ada dua bagian yang jangan sampai terlupakan ya, sensoris dan cerebellum. Dia juga memberikan input supaya tetap seimbang dan bisa koordinasi dengan baik antara sensorik dan motoriknya. Kemudian dia turun ke primary motor cortex, kemudian ke brainstem ya, kemudian ada juga yang ke thalamus. Nah, kalau kita lihat di sini thalamus juga memberikan masukan sensoris juga, dan dia juga dilewati ya, maka semuanya melewati thalamus kalau kita lihat di sini ya. Nah, dari thalamus nanti akan bulat lagi ke arah sensorik, dari sensorik juga ke basal nuclei atau ganglia basalis ya. Kemudian dia ke brainstem, sama-sama ke brainstem semua, cerebellum juga ke brainstem. Brainstem memberikan masukan juga ke cerebellum, jadi ini kayak sirkuit gitu ya, sirkuit. Jadi kayak circle ya begitu. Terus brainstem termasuk dalam reticular formation juga dan vestibular nuclei untuk keseimbangan. Dia ke motor neuron lewat sini, besok ke muscle fiber, baru ke gerak. Nah, tapi kalau yang ini jalur untuk sensorisnya ya, jadi dari perifer, visual input dari mata. Kalau kalian nanti belajar tentang sensoris khusus ya, mata, telinga ya, raba, masuk ke reseptor perifer, dia masuk ke afren, dia ke brainstem, ini sama kayak jalur sensoriknya ya. Di sini ada keterangannya, ada jalur yang afren dan jalur yang efren atau descending ya. Itu ini untuk yang skenario. Nanti saya lanjutkan ke yang mapping, sama sebenarnya di LO. Nanti saya kirim ke ini ya, ke Zahra. Sekarang saya akan memberikan sedikit tambahan aja, nanti bisa dibaca selanjutnya. Kalian mungkin sudah mau berangkat ke kampus ya. Kelihatan ya dek ya. Kelihatan dokter. Oke.
Mungkin saya mengulang aja, kemarin kan sudah dapat input juga dari Dr. Sinta, dari saya juga ya, waktu saya masih di sini. Ini mappingnya sama seperti yang tadi saya jelaskan untuk proses bergerak ya, nggak perlu saya ulang lagi. Untuk anatomi fisiologi medulla spinalis, seperti dijelaskan kemarin juga, bahwa medulla spinalis itu ada dalam apa istilahnya, cengkraman vertebra ya. Ini makrosnya, jadi ini spinal cordnya di dalam sini, dia dikelilingi oleh vertebra, dilindungi oleh vertebra. Di corpus vertebra ini adalah proses spinosusnya, kita lihat di sini ya. Ini kalau dipotong begini, nah maka akan tampak bagian-bagiannya, nanti ada gray matter, ada white matter. Kalau kita secara makroskopis, di sini spinal cord, kemudian di sini dorsal root ganglion, ini adalah spinal nerve. Jadi dari yang dorsal dan anterior jadi satu menjadi spinal nerve. Ya. Lapisan-lapisannya ada Meninges juga, ada dura mater, ada arachnoid dan pia mater ya, sama seperti otak juga. Ya. Kemudian kalau ini sudah simpatetis ya, atau saraf otonom, nanti kita bahas saat di blok selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, antara medulla spinalis ya, nanti kita lihat, kita besarkan, antara medulla spinalis bagian dalam, bagian tengah ini, dengan vertebranya itu tidak sama ya, tidak berjalan beriringan. Hanya yang saat awal-awal saja sama, jadi satu level maksudnya. Tapi dari atas memang sudah tampak tidak satu level. Tulang vertebra yang pertama, vertebra cervical yang pertama itu masih segaris dengan medulla spinalisnya. Yang kedua masih segaris, yang ketiga sudah mulai tidak segaris ya. Jadi mielum atau medulla spinalis ini tidak berakhir bersamaan dengan vertebra. Vertebranya masih jalan, tapi mielumnya atau medulla spinalisnya sudah tidak ada lagi. Dia berakhir hanya di lumbal satu. Udah nggak ada lagi mielumnya. Ini bukan mielum ya. Kalau yang ini kayak ekor kuda, ini namanya cauda equina ya. Jadi hanya berakhir sampai lumbal satu saja ya. Jadi makanya kalau kita konversikan letak antara vertebra dengan mielum itu tidak sejajar, tidak segaris ya. Nah, kemudian kalau kita potong kayak tadi ya, dipotong bentuknya seperti ini. Ya, ada gray matter, ada white matter. Kemudian ini cornu dorsalis, ini cornu anterior ya. Cornu dorsalis menerima dari reseptor masuk ke saraf afren ya, saraf afren, kemudian masuk ke ini ganglion dorsalis, masuk ke cornu dorsalis, kemudian dia bisa menuju cornu anterior, masuk ke saraf spinal ya, kemudian ini jalur eferen ya, atau efektor ya. Ya, kalau ini seperti yang dijelaskan temanmu kemarin, tapi ini ada nama-namanya ya, ada nama-nama jarasnya. Ada ini dorsal surface, ini anterior surface, ya anterior surface. Di sini ada, kalau kita lihat di sini, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau, ya. Kalau yang semuanya ini adalah jaras untuk ada ascending ya, biru ini ascending, sedangkan yang ini adalah descending. Ya, ascending berarti dari bawah, dari reseptor kayak ini ya. Spinocerebellar berarti dari medulla spinalis ke cerebellum. Nah, untuk apa ini? Untuk sensasi pada otot yang tidak disadari. Ya, dan ada juga dorsal spinocerebellar. Ya, dia sama, dia kalau ini tidak menyilang, uncross, kalau yang ventral menyilang nantinya ya di kontralateralnya. Untuk apa ini? Untuk mengontrol tonus otot dan postur ternyata. Nah, di sini ya. Kemudian ada juga spinothalamicus lateralis, dia menyilang juga untuk nyeri dan suhu. Ya, di sini ada keterangan jaras-jarasnya apa dan fungsinya apa ya. Ini sudah dijelaskan juga kemarin, juga kalian sudah menjelaskan dorsal horn, lateral horn, dan ventral horn. Nah, ini untuk gambaran ke ototnya ya deh. Bagaimana sih caranya penjalanan dari kornu anterior ke
otot. Nah, jadi masing-masing itu punya fungsi spindle otot masing-masing. Coba bayangkan ini otot ya, secara garis besar kan terbagi menjadi beberapa spindle. Luar biasa ya. Allah menciptakan kita sangat-sangat detail dan sangat-sangat sempurna ya. Nah, kita lihat di sini masing-masing jaras itu kabelnya sudah punya anu sendiri-sendiri, punya aliran listrik sendiri-sendiri deh, bayangkan. Jadi kalau sekalinya satu spindle-nya dia dia apa namanya rusak, maka mempengaruhi satu gelendong ini ya. Nah ini kalau ini kita bahas tentang saraf simpatis dan parasimpatis atau otonom. Ya, jadi ternyata dalam medula spinalis itu tidak hanya untuk motorik sensorik saja, tapi juga untuk otonom. Ya, kita lihat otonom mulai dari di sini ya, mulai dari bagian hipotalamus ya, dari otak. Kita lihat di sini adalah yang merah agak gelap, merah ini parasimpatetik preganglion, ini preganglion dan ini postganglion. Jadi di sini untuk mengatur jantung, ini untuk otomatisasi untuk kelistrikan dari otot jantung. Di daerah sini, daerah vertebra bagian torakal bagian atas juga sama. Di sini simpatetik, kalau ini parasimpatis ya, warnanya merah. Kalau yang biru simpatis, ya, simpatis. Tapi ini yang preganglion, yang ini postganglion. Untuk mengeluarkan neurotransmitter namanya norepinefrin untuk lambung. Nah, otot-otot polos, kalau ini otot polos ya di lambung, di pembuluh darah ya. Ini untuk mengatur secara otonom ya deh ya. Kalau tadi ini asetilkolin, nah, CH untuk otot-otot di jantung. Kalau yang ini diperankan oleh norepinefrin dan epinefrin ya untuk otot polos pada organ pencernaan dan pembuluh darah. Nah, kemudian masuk lagi ke bawah juga ada untuk mengatur kelenjar-kelenjar. Nah, ini kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh kita ini kan nggak kita sadari kan dia mengeluarkan sekret atau cairan ya. Kemudian anatomi vaskularisasi, mungkin ini sudah dibahas juga. Jadi otak kita ini terbagi menjadi beberapa komponen ya. Ada korteks cerebral, ada subkorteks bagian dalam ya. Di sini basal nukleus letaknya bukan di sini ya, maksudnya basal nukleus letaknya di sini nih. Nah, yang garis apa ini? Putus-putus maksudnya. Nah, di sini letaknya. Cuman karena kayak diambil gitu, kesampingkan, makanya supaya kelihatan talamusnya di dalam. Nah, kalau dia ditaruh di sini menutupi talamusnya, ini supaya kalian bisa kelihatan aja ya. Di korteks, di subkorteks ya. Di situ ada basal nuklei di sini ya. Di garis putus-putus nih, lokasinya dia di dalamnya itu ada talamus ya. Bagian hijau ini hipotalamus, kemudian ada cerebellum, ada brainstem. Ini brainstem. Brainstem itu ada midbrain atau mesencephalon, kemudian pons dan medula oblongata. Baru dia masuk ke spinal cord atau medula spinalis ya. Fungsi-fungsinya di sini semua nih. Fungsi korteks itu untuk persepsi sensoris ya, untuk gerak yang disadari, ada gangguan bahasa untuk bahasa, untuk personality ya. Di sini ada fungsi-fungsinya ya. Ini juga sama, tapi kalau ini dilihat dari lateral, dari samping ya. Ada motor cortex, ada bagian frontal, ya area Broca di sini. Ini keluar ujian ya, area Broca, area 4445. Kemudian ini sensorisnya, kemudian ini Wernicke area untuk pemahaman. Ini untuk organ pendengaran, organ penglihatan ya. Lalu ini cerebellum, brainstem, medula spinalis sama ya. Ada limbik. Nah, ada limbik untuk mengatur emosi ya, memori, perilaku juga ya. Nah, kita lihat di sini ada otak. Kalau ini otak kanan, otak kiri. Ini orangnya menghadap ke sana ya, anterior sebelah sana. Sama ya, sulcus itu adalah cekungan. Kalau gyrus itu adalah yang dibentuk oleh sulcus ini, yang agak menonjol-menonjol ini namanya gyrus. Tapi celah-celah namanya sulcus. Ya, ini sudah kita bahas. Bisa dibaca. Ini ya secara
globalnya mungkin kan sudah anak praktikum ya deh ya. Kalau dibelah seperti ini ya, otaknya dibelah seperti ini ya. Oke, ini kalau kita lihat dari homunculus tadi ya, saya baca, saya apa namanya ini, gambarkan di depan. Nah ini homunculus itu kalau kita belah otak kita, gitu ya, itu ada homunculus pembagian area. Nah ini pembagian area untuk sensoris, sensoris ini ya, bisa dilihat mulai dari genitalia, kemudian mulai dari ekstremitas ya, kemudian badan, apa ekstremitas atas, kemudian wajah, ya, lidah dan apa namanya trachea atau tenggorokan. Nah ini juga motorik, pembagian untuk motoriknya hampir sama ya, untuk pembagian homunculus, homunculus. Oke, jadi gini ya, jadi mulai dari ada input sensoris, kemudian ke area sensori primer, kemudian ke berkolaborasi atau berasosiasi dengan motoriknya, kemudian ke area motorik, baru nanti motor inputnya, outputnya seperti apa, geraknya seperti apa, ya. Nah ini sama, tapi basal nuklei yang dianukan, yang ditekankan di sini, jadi ada nukleus caudatus, ada putamen, ya, ada globus pallidus, ada claustrum ya. Kalau ini tadi kita bahas adalah striatum, sama. Jadi ini untuk jalur-jalur ekstra piramidal. Ya, ini potongannya sama. Cuma saya memperjelas gambarnya biar kalian paham. Nah, ini kalau dilihat dari transparan begitu ya. Ini cerebellum. Cerebellum itu letak kecil. Nah, letaknya di bagian belakang. Terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang namanya ini namanya vermis. Vermis. Bentuknya itu kerut-kerut gitu cerebellum ya. Nah, ini namanya reticular activating system. Jadi kalau ada ascending seperti ini kan untuk kesadaran deh ini. RAS ini untuk kesadaran. Jadi untuk kewaspadaan kita. Jadi kalau RAS-nya terganggu maka kita bisa tidak sadar. Ya. Vaskularisasinya sudah saya bahas di kuliah juga. Ini ada aorta, ada arteria subclavia, dia bercabang jadi arteri vertebralis, ini arteri carotis communis ya, arteri carotis interna yang membentuk sirkulus ulisi. Nah, ini kita lihat dari posterior ya, bagian posterior ya, kelihatan vertebralisnya. Nah, ini kalau area yang diperdarahi ya, kalau kita lihat yang bagian merah ini yang divaskularisasi oleh arteri cerebri anterior. Yang bagian pink ini arteri cerebri media, bagian belakang ini arteri cerebri posterior ya. Jadi darahnya tuh mengalirnya ke situ ya. Teritori yang paling luas adalah teritori dari arteri cerebri media. Ya, kita lihat dari samping ini. Nah, kita lihat ya, arteri cerebri anterior ada beberapa cabang. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya 4, 5. Nah, selain ini arteri cerebri media. Nah, ini arteri cerebri posterior ya. Ini memang tampak nya lebih banyak posterior, padahal kenyataannya lebih luas yang media ya. Tergantung potongan. Kalau sistem vena, seperti jelas ditayangkan Dr. Sinta kemarin, yang paling berperan adalah great vein ya, of Galen ya. Vena Galen di sini dia pertemuan antara vena cerebral interna ya. Nah, di sini vena cerebral interna bertemu menjadi great vein of Galen ya. Jadi seperti saya sebutkan kemarin bahwa vena itu tidak bersama dengan arteri berjalannya. Tidak seperti pembuluh darah di perifer ya. Dia berjalannya sendiri menulis sinus venosus. Kemudian dia nanti akan membawa darah itu balik ke jantung melalui sinus cavernosus. Nah, ini ya, melalui sinus jugularis. Nah, seperti ini bagian posteriornya, ya sama seperti yang kemarin kalian jelaskan ya. Kemudian jarak sensoris. Nah, kalau proprioseptif itu berbeda ya dengan nyeri, suhu, dan raba. Pada dasarnya, kalau ada ini untuk area-area otak yang mengatur
sensoris ya. Jadi nyeri, ke afferent fiber, ke substansi P, baru dia ke dorsal horn. Ya, ini substansi P ini transmitternya, neurotransmitternya. Kemudian dia di spinal cord menuju brainstem, dia juga ada ini untuk kesadarannya, neural information untuk kesadarannya, reticular activating system tadi itu ke hipotalamus, makanya nanti ada perasaan senang kalau misalnya dia dibelai, kalau ada perasaan sakit, sedih, marah kalau dia dicubit. Nah, ini ada keterlibatan emosi di sini gitu ya. Baru nanti ke talamus mempersepsikan nyerinya, baru ke korteks sensorik ya. Kemudian jarak sensorik itu proprioseptif, posisi raba, tekan, dan getaran. Nah, ini jaraknya sendiri-sendiri beda ya, Dek ya. Berbeda dengan nyeri dan suhu. Ya. Jadi suhu beda. Jadi sendiri. Dia spinocervicalis tract. Nah, di sini dia menyilangnya, ini kan misalnya lumbal ya. Lumbal itu bagian bawah, kemudian spinal yang bagian cervical, itu dia masih belum menyilang. Masih di tengah-tengah. Nah, kemudian dia baru menyilangnya di medula apa ini? Medula oblongata. Ada baru menyilang. Baru menyilang. Ya. Itu untuk proprioseptif dan posisi raba getaran. Ya. Nah, ada beberapa nukleus yang berperan di sini ya. Kemudian beda dengan spinothalamikus kan beda. Nah, kalau ini kan nyeri, suhu ya, gejalanya sama dia udah menyilang duluan. Nah, ini baik itu di lumbal, di spinal cord sudah menyilang dia. Di mana ini? Medula spinalis sudah menyilang. Baik itu lumbal, cervical. Nah, kalau udah sampai medula oblongata ya tinggal dilanjutkan aja sampai ke atas. Ya, itu makanya bedanya proprioseptif dengan nyeri suhu ya. Kalau ini biaras motorik, saya rasa sudah dibahas. Traktus corticus spinal ya. Kemudian fisiologi refleks ini juga dibahas juga untuk ini monosinaptik ya, contoh monosinaptik kalau kita memegang apa namanya ini benda panas, ini polisinaptik, efek patella. Baik, saya rasa cukup ya, adik-adik. Ada pertanyaan? Nggak ada. Cukup Mungkin ya. belum ada dokter. Ya dokter. Saya kirim ke Zahra semua ya untuk bahan belajar untuk UAB. Sudah di absen Zahra? Sudah dokter. Sudah bisa diakhiri ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan persepsi untuk skenario ketiga pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon banyak orang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. dokter. Terima kasih dokter.